Oke, anak-anak, sekarang kita ke aula sekolah. Ayo semua ke aula sekolah anak-anak. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ayo. Oke, seluruhnya siap, gerak. Siap, Bu. Setengah lancang kanan, gerak. Oke, tegap, gerak. Sarif setengah. Oh, setengah ya? Kanan. Ya. Iya, salah itu. Iya. Ya, oke. Semuanya duduk di tempat, gerak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Aduh, kurang semangat. Nah, gini ya caranya ya. Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian menjawab seperti ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Bisa? Coba, Bu. Ulangi, Bu. Coba, Bu. Ulangi lagi. Jangan, Bu. Lagi ya. Ikutin Ibu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Yes. Oke. Oke, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Yes. Oke, ya harus tetap semangat dong, kan masih pagi. Bu, Bagaimana? itu Sudah sarapan semua? Tommy ngantuk, Bu. Tommy ngantuk. Ayo, Mas Tommy, jangan ngantuk. Ini masih pagi loh. Iya, Bu. Oke, sudah sarapan semua anak-anak? Rahmat baru masuk, Bu. Aduh, Rahmat, cepat Rahmat. Kita sudah mulai pembelajaran ini, Rahmat. Rahmat Sudah sarapan biasanya semua tuh, Bu, anak-anak? mampir ke warung sebelah, Bu. Yang lain diem, Udah, ayo kita mulai. Fokus. Sudah sarapan semua anak-anak? Ayo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Biasakan ya, sarapan dulu sebelum ke sekolah. Nah, oke anak-anak, sebelum kita mau mulai mata pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Nah, doanya ini Ibu sudah. Ini ntar Ibu searching dulu. Ada doa baru nih dari Nusa dan Rara. Rahmat ribut, Bu. Rahmat ribut, Bu. Baru datang ribut, Rahmat, Bu. Ganggu orang. Siapin buku teman-teman. Kita jauh lah. Bu, kita doanya sebenarnya apa ya, Bu ya? Gimana anak-anak, sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, marilah anak-anak kita membaca doa dan menyaksikan video ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Nah, Bu. Eko. Hadir, Bu. Denny.
Denny belum datang ya? Aduh, Denny ini Denny ke terlambat WC, lagi. Bu. Oh, Denny ke WC. Rahmatullah, Hadir, Bu. Feldian, Hadir, Bu. Imam, Ikut ke Imam WC ini tadi. WC. Imam nemanin Denny ke WC. Mari Denny ke WC, Bu. Oh ya, Yakub, Ya, aku baru ganti baju, Bu. oh ganti baju, Julian, Ya. Hadir, Bu. Aditya, Hadir, Bu. Ahmad Syarif, Hadir, Bu. Dan Tommy, Hadir, Bu. ya Mahfud Zaini. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah berarti siswa ibu hari ini hadir semua. Cuman ada beberapa yang masih di luar karena masih ada yang ganti baju sama yang di WC. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu nasional kita ya. Oke, selanjutnya kita sama-sama nyanyi dulu. Hari Merdeka. Setelah Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita berbaya. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini. Nah, oke anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu tadi Hari Merdeka. Sekarang kita akan belajar tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini anak-anak tentang pencaksilat. Nah, berbicara tentang pencaksilat, anak-anak sekalian sudah mempelajari sebelumnya di kelas 4 dan 5 kan?
Ya Bu, tapi lupa Bu. Oh lupa. Oh ya sudah, nanti kita ngulang-ulang lagi ya sebelum tentang materi yang kalian ajarkan yang kalian pelajari di kelas 4 dan 5. Nah, kalau tidak salah Ibu melihat materi di kelas 4 itu belajar tentang kuda-kuda. Kemudian di kelas 5 itu belajar tentang pola langkah dalam pencak silat. Nah, di kelas 6 ini anak-anak kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pukulan dalam pencak silat. Nah, sekarang Ibu tanya nih, ada yang tahu udah apa sih tujuan kita mempelajari pencak silat? Untuk memukul teman yang nakal Bu. Hah? Bela diri, Bu. Ya, kayak Julian itu sukanya mukuli saya Bu. Nanti kalau saya bisa pencak silat nanti saya pukul gantian Bu. Julian Bu. Ya, betul sekali tadi siapa nih Mas Julian tadi menjawab untuk membela diri. Membela diri bukan untuk membagi diri ya, untuk membela diri jika di jalan atau dimanapun ada yang iseng sama kita. Nah sekarang Ibu jelaskan sedikit ya. Adapun manfaat kita untuk belajar pencak silat ini, yang pertama itu adalah menyehatkan badan anak-anak yang pertama. Dengan berolahraga pencak silat, maka badan kita akan sehat, akan bugar. Yang merasa di sini kelebihan berat badan, kalau sering-sering latihan pencak silat bisa jadi six-pack, bisa jadi ganteng jadinya. Terus manfaat yang kedua itu bisa melindungi diri kita. Jadi kalau anak-anak nanti bisa di jalan kah atau di mana ada yang ganggu. Nah, kita tuh bisa melindungi diri kita dengan melawan atau sekedar menghindar dari orang-orang yang iseng sama kita. Nah selanjutnya anak-anak yang ketiga itu yang mungkin kalian sudah tahu, pencak silat ini kalau kalian bergelut di bidang ini bisa jadi pekerjaan loh. Kalian bisa mendapatkan uang dari sini. Seperti yang kalian tahu, banyak tuh yang artis-artis yang sudah sampai ke internasional loh. Karena gara-gara apa? Dari pencak silat ini. Seperti Iko Uwais yang pemain film itu, tahu kan? Tahu Bu. Tidak tahu tuh. Tidak Filmnya tahu. yang merantau ya Bu. Fotonya Ada merantau. Bu, Iko kah Bu? Jackie Chan Bu ya, Jackie Chan. Ya, dia tuh sudah membintangi banyak film, bahkan sudah sampai ke internasional loh. Gara-gara apa ya? Gara-gara pencak silat ini. Jadi Suwardi Bu, Suwardi. Lek Suwardi kah, Mahfud. Ya MMA Bu. sudah. Kalau begitu Habib Bu. kita lanjut anak-anak ya untuk materi, untuk adapun tujuan kita mempelajari pencak silat ini, yang pertama Ibu langsung ke sini ya. Tadi kalian sudah menyanyikan, sudah berdoa, sikap religius, terus memiliki kesadaran tentang nasionalisme, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Kemudian dari sini Ibu harap nanti anak-anak dapat menjelaskan teknik pukulan depan secara individu maupun kelompok dalam pencak silat. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan teknik pukulan tegak. Berikutnya anak-anak bisa menganalisis teknik pukulan depan secara individu maupun kelompok. Terus anak-anak nanti bisa menganalisis teknik pukulan tegak secara individu maupun kelompok. Nah ini nih untuk ranah psikomotornya nanti anak-anak bisa mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor, pukulan depan dan pukulan tegak dengan baik dan benar. Nah selanjutnya kita masuk di materi inti kita, yaitu pencak silat. Ayo anak-anak yang tenang, jangan jalan-jalan terus itu si Julian, duduk yang tenang Julian. Ya Bu, ambil botol air Bu. Aduh, nanti jangan dulu. Sekarang perhatikan ya pencak silat. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional asli dari Indonesia. Jadi kita anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus melestarikan warisan budaya ini. Dengan cara apa anak-anak? Ada yang tahu? Halo, ada yang Mengikuti tahu? pencak silat Bu. Nah, benar sekali nih Mahfud. Wah, Mahfud ini keren sekali. Sudah ganteng, pintar lagi. Nah, perhatikan. Makasih Jadi, Bu. iya, Pusernya nah. geser Bu, pusernya nanti geser itu Mahfud Bu. Ya, enggak apa-apa, Dit. Nah, selanjutnya gini. Jadi,
cara kita melestarikan budaya itu yang pertama dengan mengikuti perguruan pencaksilat. Perguruan pencaksilat itu banyak loh di setiap daerah, tapi namanya beda-beda. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan, walaupun kita tidak ikut di perguruan, kita bisa mensupport teman dengan cara memberikan ruang untuk latihan, memberikan motivasi, memberikan semangat, seperti itu anak-anak. Sedangkan pengertian pencaksilat adalah bela diri yang terikat pada peraturan. Jadi ada peraturannya ya, jadi tidak sembrono dan digunakan dalam belajar, latihan, pertunjukan maupun permainan. Sekarang kita masuk di teknik dasar dalam pencaksilat. Tolong dong Mas Feldi dibaca Mas Feldi. Ya Bu, teknik dasar dalam pencaksilat yaitu kuda-kuda, sikap pasang, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, elakan. Nah, pintar sekali. Makasih Mas Feldi. Sekarang tadi Mas Feldi sudah menyebutkan 7 teknik dasar dalam pencaksilat ini. Untuk materi pokok kita adalah pukulan. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu enggak apa itu pukulan? Mas Aditya, apa itu pukulan? Pukulan berarti itu Memukul teman, Mbak. memukul teman, Bu. Ya. Wah. Kayak yang punya bilang. Iya. Jotos, Bu. Iya, Pukul coba dit. Tidak boleh pukul-pukul nak, karena pencaksilat ini bukan digunakan untuk pukul-pukul sembarangan, tapi seperti yang Ibu tadi katakan bahwa untuk melindungi diri. Oke, tidak ada yang ini ya. Sekarang kita lanjut kalau begitu. Nah, di sini pukulan. Sekarang Mas Julian dibaca Mas Julian. Pukulan adalah? Ya Bu, pukulan depan disebut juga pukulan lurus. Ini yang atas dulu nak, yang atas dulu salah. Kenapa Bu? Yang ini dulu pukulan. Oke Bu. Pukulan adalah serangan menggunakan lengan atau lengan. Jenis-jenis pukulan. 1, pukulan Ya, depan. stop dulu nak, stop dulu. Ya Stop. Bu. Tadi Mas Julian tidak membaca dengan jeli. Di sini Ya, Bu. bukan lengan dan lengan. Habis kembali Pukulan ada. Pukulan adalah serangan dengan menggunakan lengan atau tangan. mata saya kabur Bu. Oh ya sudah, Kurang nanti makan wortel, Bu. ya. Cincau Bu. Oke, jadi anak-anak perhatikan ya, pukulan adalah serangan dengan menggunakan lengan atau tangan. Kemudian jenis-jenis pukulan itu yang pertama yang akan kita pelajari adalah pukulan depan. Nah, sekarang giliran Mas Yakub nih, baca Mas Yakub pukulan depan di bagian sini dibaca. Malahnya fisik ya Bu, maaf. Nomor Ya, berapa depan. Bu yang dibaca? Ini yang pukulan depan atau Pukulan depan atau disebut juga pukulan lurus adalah gerakan pukulan yang dilakukan dengan arah gerakan tangan ke depan. Baca lagi Bu, lanjut. sudah stop. Stop ya. Oke, tadi sudah dibacakan sama anak Julian tentang pukulan depan, disebut juga pukulan lurus ya anak-anak. Kemudian gerakan pukulan yang dilakukan dengan arah gerakan tangan ke depan. Nah, cara melakukannya yang pertama, awali berdiri dengan posisi bergerak tegak. Jadi kalian harus berdiri tegak dulu ya. Ini sikap siap dalam pencaksilat. Kemudian gerakan yang kedua tangan mengepal di samping pinggang anak-anak. Kemudian dengan menggunakan kuda-kuda tengah. Ada yang tahu enggak kuda-kuda tengah itu seperti apa? Ada yang ingat pelajaran kelas 4? Saya Bu. Ya, gimana tuh kuda-kuda tengah? Kuda-kuda tengah itu kaki dibuka Bu. Ya, benar. Bu. Ya, pintar sekali nih, nak Sarif nih. Oke, jadi kuda-kuda tengah itu Rahmat, Bu. Ya, oh Rahmat. Oh iya, ibu kira ini Sarif. Masalahnya ibu Tapi baru. kembar Bu, tapi memang kembar. Emang mirip, Bu.
Ya mirip sih Ahmad sama Kami apa, saudara, Ahmad Mereka sama Rahmat. mereka keluarga, Beda Bu. tempat lahir aja, Bu. Oh, Satu gang dia, Bu. keluarga ya? Satu gang. Bentar, Bu. Ah, Syarif di rumah sakit, saya di Bukun. Satu bapak Oh, beta RT, Bu. Oh iya, Ibu baru tahu hari ini loh. Oke, Ibu lanjut dulu ya. Jadi kuda-kuda tengah ini berat badan kita di antara kedua kaki. Jadi kedua kaki itu ditekuk sedikit supaya menahan berat badan kita. Kemudian langkah berikutnya adalah lakukan pukulan ke arah depan anak-anak. Terus lengan lurus tuh sejajar dengan bahu. Jadi jangan hanya memukul ke bawah tapi ke depan, tapi lengan kita lurus dengan bahu. Kemudian sasarannya adalah dada lawan. Kemudian saat memukul telapak tangan tuh menghadap ke bawah anak-anak. Tuh. Terus lakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, seperti ini nah anak-anak contohnya. Ini mulai dari sikap siap, kemudian ini kuda-kuda, ini saat sudah masuk kuda-kuda tengah, dan ini saat gerakan memukul ke depan. Perhatikan tuh tangannya. Tangannya tuh semua jari-jari rapat, tidak ada yang menonjol keluar. Oke, selanjutnya kita masuk di pukulan tegak. Siapa yang anah nih, Nak Rahmatullah? Silakan dibaca, Nak. Nah, Rahmat ke WC tadi, Bu. Oke, WC. Ya sudah. Puasa terus, Perhatian. Bu. Rahmat, Bu. Iya, Bu, ke kenapa? WC terus. Tadi ndak izin loh Rahmat itu. Kok langsung ke WC ndak izin sama Ibu? Kebelat sudah, Bu, kainnya, Bu. Sudah basah. Aduh. Sekarang Ibu, oh ya sudah, kalau gitu Nak Ahmad aja yang baca. Ayo Nak Ahmad. Baik, Bu. Pukulan tegak. Cara melakukan pukulan tegak. Ya. 1. Berdiri dengan posisi tegak. Sudah, Bu. 2. Kedua tangan mengepal di samping badan. Kuda-kuda Ya. tengah. 3. Lakukan pukulan ke depan dengan sejajar dengan bahu. Ya. 4. Saat melakukan pukulan, genggaman tangan menghadap ke samping. 5. Arah sasarannya adalah bahu lawan. 6. Lakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri secara bergantian. Ya, oke. Makasih ya Nak Ahmad ya. Nah, sekarang perhatikan untuk pukulan tegak sama pukulan depan itu hampir sama gerakannya anak-anak, hanya posisi tangan yang berbeda. Ya, kalau pukulan depan tadi telapak tangan kita menghadap ke bawah, nah pukulan tegak ini telapak tangan kita menghadap ke samping. Kemudian sasarannya adalah bahu lawan. Seperti kalian bisa lihat di gambar ini anak-anak, sama tadi gerakannya sikap siap, terus kuda-kuda tengah, selanjutnya ini pukulan tegaknya seperti ini arah tangannya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Oke, Ada, udah Bu. ada. Ibu Tanya, lanjut dulu Bu. ya. Tanya, Bu. Ya, kenapa anak Yakub? Itu tangan satunya ngapain, Bu? Kan satunya mukul, yang satunya itu kenapa kayak gitu, Bu? Wah, iya pintar sekali nih Nak Yakub pertanyaannya. Nah, oke yang gambar nomor 3 ya. Nah, perhatikan. Tangan kanannya ini memukul. Kemudian salah satu tangan di depan dada. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk jaga-jaga, nah. Kalau saat pertandingan itu, jadi tangan satunya itu selalu melindungi badan kita. Jadi ini selalu bersiap nih. Jika ada serangan atau apa, ini bisa langsung menghalau tangan yang satunya. Jadi saat kita memukul, salah satu tangan itu di depan. Ini untuk persiapan untuk jika melindungi badan kita jika ada serangan dari sisi manapun. Seperti itu, Nak. Oke. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Oke, sekarang anak-anak kita akan menyaksikan video. Tadi kalian Ibu tadi sudah jelaskan, sekarang kalian lihat videonya. Di sini ada beberapa pukulan. Nanti kalian bisa menyimak gerakan-gerakan dalam pukulan dalam pencak silat. Oke. Nama saya Siti Fadil. Kali ini kita akan belajar analisis keterampilan gerak pukulan dalam pencak silat. Gerak pukulan dalam pencak silat antara lain
pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak, dan pukulan melingkar. Cara menggenggam dalam pukulan. Keempat jari-jari ditekuk masuk ke dalam. Kemudian, ibu jari ditekuk menekan jari-jari. Pukulan lurus. Pukulan lurus dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Kemudian, sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah diikuti dengan kedua belah tangan bersiap di samping badan. Gerakan tangan memukul dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Setelah melakukan pukulan, tarik tangan kembali seperti semula. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Pukulan bandul. Pukulan bandul dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Kemudian, sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah, diikuti dengan tangan silang di depan dada. Saat akan memukul, tangan yang digunakan dalam kondisi rileks. Kemudian, ayunkan tangan dari bawah menuju atas dengan keadaan tangan mengepal. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Pukulan tegak. Pukulan tegak dimulai dari berdiri dengan sikap tegak. Kemudian, sikap kaki melakukan kuda-kuda tengah dengan diikuti kedua belah tangan bersiap di depan dada. Lakukan pukulan tegak dengan posisi kepala tangan menghadap samping. Setelah melakukan pukulan, tarik tangan kembali seperti semula. Akhiri gerakan dengan sikap berdiri tegak. Oke anak-anak, kalian tadi sudah melihat video. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Sebelum kita praktek. Enggak ada pertanyaan ya? Sudah jelas? Bingung, Bu. Bingung, Bu. Oh bingung, ya sudah kita ya sudah, yang mananya yang bingung? Semua, Bu. Oke ya sudah, kita kalau begitu kita langsung praktekkan ya, biar Ibu jelaskan sedikit sebelum kita praktek di lapangan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pemanasan dan Ibu bagi kelompok, karena nanti ada tugas kelompok loh yang akan Ibu kasih, Ibu jelaskan sedikit tentang pukulan tegak. Kemudian perhatikan sama-sama semua tangannya ke depan seperti ini. Kemudian cara mengepal dalam pukulan dalam pencaksilat itu seperti ini, tangannya seperti ini anak-anak. Kemudian tangan yang ibu jari ini seperti ini di samping. Terus tangannya harus lurus ini. Ya, harus rata. Ini seperti ini. Harus rata anak-anak tangannya. Nah, jadi jangan itu Tantomi, tangannya Tantomi agak ke depan sedikit itu jari telunjuknya diratakan. Ya, tangannya Nak Mahfud juga diratakan Nak, tangannya harus rata ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah harus rata. Nggak bisa, Bu. Nah, gas gini. Susah ya? Susah. Nah, Bisanya kayak gini aja. Oke, nih. bagus dah, pintar. Nah, tangannya Anak Rahmat juga oke, bagus. Caranya setelah itu, saat kita mau mukul, perhatikan kuda-kuda tengah itu di antara kedua badan. Kemudian tangan itu saat memukul tuh lurus ke depan seperti ini. Ini untuk pukulan tegak. Pukulan depan. Terus untuk pukulan tegak itu arahnya seperti ini. Jadi depan begini, telapak tangan menghadap ke bawah. Kalau pukulan tegak itu telapak tangan menghadap ke samping. Bisa? Sabu. Oke, sekarang semuanya berdiri. Mau tanya, Bu. Ya, silakan Nak. Perkenaannya itu di bagian mananya, Bu? Apanya? Perkenaan pukulan itu di bagian mana? Nah, sasarannya ini, alat penyasar kita adalah ini anak-anak, ini. Apa sih namanya ini ya, pangkal jari ya? Ya. Jadi ini alat penyasarnya itu ini. Jadi makanya tangan ya. Pas tulangnya ya. Ya benar Nak. Makanya kalau pas
Kalau tangannya ada yang menonjol sedikit nanti jari-jarinya sakit, makanya harus rata ini. Bagaimana caranya agar ininya rata? Kita harus push up, makanya push up-nya begini nih kalau pencak silat, harus begini kalau push up biar rata nih jari-jarinya semua. Oke, jadi latihannya begini. Memang perlu latihan sih, enggak bisa langsung, memang kita butuh latihan. Oke, sekarang semuanya berdiri, seluruhnya siap gerak. Rentangkan tangan ke samping, gerak. Oke, tegap gerak, hadap kanan gerak. Rentangkan tangan ke samping, gerak. Tegap gerak. Oke, silakan kita pemanasan dulu. Pemanasan dipimpin oleh Mas Imam. Silakan Mas Imam. Ya, Bu. Oke, teman-teman, kita pemanasan dulu dari kepala. Yuk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk ke kanan yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk kaki ke atas. Ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ganti yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Sudah, Bu. Oke, sudah. Makasih ya Anak Imam sudah dipimpin pemanasan hari Ya, ini. Bu. Oke, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan LKPD. Ada yang tahu enggak LKPD itu apa? Nggak tahu, Bu. LKS, Bu. Taunya saya Taunya LPK, Bu. Oke, anak-anak, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ada berisi gerakan-gerakan ya yang akan kalian ini kerjakan. Oke, Ibu bagi kelompok dulu. Nanti karena siswa Ibu ini laki-laki semua ya siswa Ibu hari ini. Siswa Ibu ini ada 11 orang, Ibu bagi dalam 3 kelompok. Ada kelompok pertama, ada Eko, Denny, Rahmat, sama Feldi. Mahfud, Bu, pengen tidur. Ngantuk, Bu. Ya, cuci muka dulu, Bu ya. Ya, cuci muka dulu dah. Nanti masa pagi-pagi sudah ngantuk. Oke, Bu. Oke, sekarang Ibu ulangi ya. Kelompok 1 itu Eko, Denny, Rahmat, sama Feldi. Kelompok 2, Imam, Yakub, Julian, sama Adit. Nah, kelompok 3 ini cuma bertiga. Adanya Ahmad, Tantomi, sama Mahfud. Oke, anak-anak, tolong dong Mas Julian dibantu Ibu bagikan LKPD-nya. Siap, Bu. Ya, satu orang satu kelompok ya. Ini. Nih, Mam. Ini Peldi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Sekarang kita lanjut Ya, Bu, ya. sama-sama. Ya, sebelumnya Ibu jelaskan sedikit nih masalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Bentar, Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Bentar. Nah, anak-anak, kalian di tangan kalian sudah ada LKPD. Nah, di sini tadi kalian kan sudah menyimak tuh di layar tadi. Nah, di sini ada cara pertama. Tulis nama kelompok di sini. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan maaf, tadi jaringan Ibu ini. Ibu ulangi lagi ya. Ibu lanjut. Nah, ini anak-anak. Jadi nanti cara mengisinya seperti ini. Tulis nama kelompok di sini. Nama kelompok, terus tulis nama kalian di sini. Terus perhatikan gambar.
ada gambar di sini. Silakan kalian jelaskan cara melakukan, tinggal menuliskan kembali. Di sini ada beberapa gerakan. Terus ini anak-anak, ini nanti jangan diisi dulu ya. Ini nanti diisi setelah teman-teman kalian tampil di depan. Bu guru mana dipanggil kepala sekolah ya kayaknya. Ada urusan sebentar. Ayo kita main yuk. Ya, anak-anak ibu sudah ada nih tadi. Oh ya sudah, ayo baris lagi ayo. Oh iya, Pemanasan kembali gini, Bu. lagi yuk teman-teman. Lanjutkan kita, Bu. Ya lanjut lah, nah ini masih ada Lanjut. waktunya ini Bu, anak-anak. Bu, kalau mukul Julian boleh nggak Bu buat praktek? Jahatnya Bu Adit ini Bu, memukul saya Bu, mau balas dendam dia Bu. Aduh, Adi, jangan dulu nah. Nanti kita belajar ya. Nanti kalau masih ada waktu boleh kok main-main bola. Sekarang perhatikan ya, ibu pakai ini aja, Gin. Daripada tadi jaringan ibu kurang bersahabat kalau itu. Perhatikan ini di sini ada LKPD yang kalian isi, nanti kalian tulis nama. Nah, di bagian lembar terakhir itu untuk kesalahan-kesalahan nanti kalian kerjakan setelah teman-teman kalian tampil di depan. Oke, silakan baris kumpul sesuai dengan kelompoknya. Harus kerjasama ya anak-anak. Pertama kalian mencari itu di buku kalian bisa mencari materi tambahan di buku panduan kalian. Terus setelah kalian mengerjakan LKPD itu dipraktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian karena nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Oke, silakan anak-anak dikerjakan. Bu. Oke, itu nak Ahmad Syarif, kuda-kudanya bukan seperti itu nak, itu ya sini ibu ajarin nak, kakinya tuh harus dibuka selebar bahu, jangan terlalu dibuka kakinya. Nah, kemudian tangan di samping badan. Itu nak Adit, tangannya lurus nak Adit, sejajar dengan bahu. Ya benar sekali nak Adit, wah ya benar. Oke, itu nak Yakub, kalau mau mukul itu pakai kekuatan dong, jangan anak asal mukul. Ya benar gitu. Anak-anak ibu kan laki-laki semua. Bu, ini Denny nendang kaki saya Bu Denny Bu, nendang kaki Bu Denny. Aduh, Mas Denny, jangan nendang-nendang dulu Mas Denny, itu lokasinya nanti Adit itu. Ayo, yang serius dulu anak-anak. Siap Bu. Itu nak Julian, tangannya Ya, itu Bu. bukan ke samping, tapi ke bawah kalau pukulan depan, ya. Oh gini Bu. Oh Ya, iya. benar. Arah mana Bu ya? Ke arah depan lah nak, bisa juga ke arah samping, iya, tapi Bu. tetap ingat ya kalau kita memukul itu pandangan ke arah depan loh, jangan memukul ke depan tapi mata kalian ke Bu. samping. Oke, untuk sekarang anak-anak, sekarang pukulan tegak, praktekkan juga sambil melangkah, jadi jangan cuma di tempatnya aja, sama-sama dong, kerjasama. Siap Bu. Kenapa nak Mahfud diam dan mempraktekkan? Praktekan ini Bu. Oh ya, itu nak Tantomi sama-sama dong sama Mahfud. Jangan ditinggal sendiri gitu, kasihan ada temannya. Iya Bu, ini Tommy mukuli punggung saya Bu. Iya Bu, Oh, saya ini gemes lihat. Bu dengan Mahfud Bu. Jahatnya Pang Tommy ini. Sama kumisnya Bu. ya. Itu selfie Bu, itu selfie malah tiduran Bu di matras Bu. Tuh, kenapa lagi nih Mas Feldi ini? Mas Feldi, ayo Mas Feldi, itu teman Bu, kelompoknya. Weldy dijadikan samsak sama Adit Bu. Badannya empuk Bu. mentang-mentang Mas Pukulin saja, Feldi Bu. ini badannya gemoy, makanya jadikan samsak. Jangan dulu, kasihan nanti, jangan, enggak boleh itu. Nanti ada waktunya nah, nanti boleh, ada Dit. sasarannya. Ikut juga. Ibu haus Bu. Oke, yang punya minum boleh minum, nggak apa-apa. Sambil ingat ya, jangan lupa dikerjakan itu LKPD-nya, jangan hanya praktek aja, dikerjakan juga dong. Ya, tulisannya jangan terlalu banyak tip X-nya ya. Aduh, jangan terlalu banyak tip X-nya itu anak Imam.
Kalau salah tuh dicoret aja, nggak usah minta-minta tip yang ke temannya yang lain. Iya, Bu. Oke, silakan dipraktekkan ya dengan baik. Oke, gimana? Sudah selesai semua? Udah, Bu. Oke, sekarang karena kalau sudah selesai semua, sekarang kumpul dengan kelompoknya lagi masing-masing yang rapi, duduk yang rapi ya. Sekarang Ibu panggil dulu nih yang maju pertama mempresentasikan gerakan adalah kelompok 1. Kelompok 1 ini ada Mas Eko, Denny, Rahmat sama Feldi. Silakan maju nak yang lain. Terus kelompok 2 dan 3 ini kalian mengamati teman kalian ya. Terus di situ kan ada di lembaran LKPD yang tadi, lembaran terakhir itu, di situ berisi tentang kesalahan-kesalahan teman kalian saat tampil. Silakan kelompok 1, silakan tampil. Coba Ibu lihat LKPD-nya Ibu. Oh iya. Oke, Ibu aba-aba ya. Sikap siap, hop. Sikap pasang kuda-kuda depan, hop. Pukulan depan 1 kali, hop. Pukulan depan 2 kali, hop. Oke, sikap siap, hop. Oke, sekarang kita ke pukulan tegak. Sikap siap, hop. Sikap pasang kuda-kuda tengah, hop. Anak-anak, Ini mukul tegak Bu. Tegak enggak Bu? Mukul tegak enggak Bu? ya. Tadi kelompok 1 sudah menampilkan, sudah tampil nih. Sekarang Ibu minta koreksi dari kelompok 2. Kelompok 2 ini ada Nak Yakub. Silakan Nak Yakub. Tadi kelompok 1 apanya Nak yang ini bermasalah? Kudanya Bu, itu kurang lebar. Oh, kakinya kurang lebar. Ada lagi? Yang lain. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 nih, Mas Mahfud. Dari kelompok 1 ada masalah enggak yang Mahfud lihat? Nggak ada sih, Bu. Berjalan dengan baik, Bu. Oh ya. Pukulannya bagus Ada- semua, Bu. Oke, ada masukan lagi? Sekarang kalau enggak ada kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ini ada Nak Imam, Nak Yakub, Julian sama Aditya. Maju ke depan. Oke, sekarang Ibu aba-aba ya. Sikap siap, hop. Sikap pasang kuda-kuda tengah, hop. Oke. Pukulan depan 1 kali, hop. Oke, pukulan depan 2 kali, hop. Oke, bagus. Sekarang pukulan tegak. Sikap siap, hop. Sikap pasang kuda-kuda tengah, hop. Pukulan tegak 1 kali, hop. Pukulan tegak 2 kali, hop. Oke, sudah. Ada koreksi dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 nih, Mas Rahmatullah. Ada Mas Feldi, ada komentar enggak untuk kelompok 2 tadi yang tampil? Ya Bu. Kenapa Nak Rahmatullah? Ada ini tadi yang Nak Rahmatullah lihat ada kesalahan enggak? Rahmat Kenapa? Aduh, Nak Rahmat ini enggak perhatikan malah. Tadi Nak Rahmat ngapain itu? Kok enggak memperhatikan kelompok 2? Iya Bu, kalau Bu. Aduh, ini kalian ini. Enggak fokus Sudah. Bu, perutnya mules Bu, stres Bu. Ya sudah kalau gitu anak-anak, sekarang kelompok 3 juga sudah tampil. Sekarang karena sudah semua melakukan gerakan, sekarang kita sama-sama melakukan gerakan ya. Sekarang semua berdiri di belakangnya Ibu. Oke, kita sama-sama ya mempraktekkan sikap siap, hop. Sikap pasang kuda-kuda tengah, hop. Pukulan depan 1 kali, hop. Pukulan tegak 2 kali, hop. Oke, sekarang lanjut. Kalau kita maju nih, maju dengan sikap siap, hop.
sikap pasang kuda-kuda depan. Tahu kuda-kuda depan? Kuda depan itu berbadan di kaki depan. Sekarang kiri depan. Oke, semua. Maju dengan pukulan depan, hop. Maju dengan pukulan tegak, hop. Oke, anak-anak. Oke, sudah. Sekarang kita mengerjakan ini Ibu memberikan tugas tes tulis ada 5 nomor. Ya, silakan duduk ya. Silakan berbaris lagi. Silakan duduk yang rapi. Ini Ibu kasih tugas ada 5 nomor. Silakan dikerjakan. Ini tugas pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Tolong dong Nak Mahfud dibagi Nak ininya soalnya ke teman-temannya. Ya Bu. Oke, sekarang sudah selesai dikumpul Nak. Oke, sekarang dikumpulkan Nak Yakub. Tolong Nak dikumpulkan Nak Yakub pekerjaan teman-temannya. Oke, sudah. Sekarang anak-anak kita sudah di akhir pembelajaran. Sebelumnya kita pendinginan dulu ya. Oke, seluruhnya siap gerak. Rentangkan tangan ke samping gerak. Oke, tegap gerak. Untuk anak tolong untuk memimpin pendinginan, tolong Nak Adit pimpin pendinginan. Ya Bu, tuh teman-teman tangannya ke depan. Lepasan dulu. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah Bu. Ya, makasih Nak Adit. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini dari sekian kelompok tadi yang tampil dari 3 kelompok, semua hampir benar gerakannya. Semua tadi intinya untuk pukulan tegak untuk sikap siap, kita berdiri dengan posisi siap ya. Kemudian saat aba-aba sikap pasang kuda-kuda tengah itu kita membuka kaki selebar bahu, terus berat badan di tengah-tengah. Kemudian saat memukul untuk pukulan depan itu arah tangan itu ke depan, terus telapak tangan itu menghadap ke bawah dan pukulannya harus lurus sejajar dengan bahu. Kalau pukulan tegak itu tangan sama tetap sejajar dengan bahu, hanya telapak tangan kita menghadap ke samping badan. Samping. Oke anak-anak, untuk hari ini untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pukulan bandul. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup. Silahkan kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran hari ini. Ibu minta ke Mas Ahmad Syarif, tolong Nak dipimpin doanya. Ayo dipimpin Dit. Ya, siap. Oke, untuk mengakhiri olahraga pagi ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke Nana, untuk hari ini cukup. Terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Nak.